Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin. Alhamdulillah, setelah proses memilah-memilih dan proses editing juga, akhirnya saya bisa berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi pengalaman yang menurut saya cerita ini paling bagus, paling unik, yang mungkin bisa bikin baper juga. Yang mudah-mudahan cerita ini bisa kita ambil ibrohnya, manfaatnya, serta faedahnya untuk kita semua. Amin. Oke, langsung saja. Ceritanya bermula dari seorang pemuda yang bernama Ramdan. Ramdan ini usianya sekitar 23 tahun, dan untuk statusnya dia sudah tunangan dengan seorang perempuan yang bernama Aisyah. Nah, Aisyah adalah teman sejak kecil Ramdan, satu kampung, teman satu kelas dari SD sampai SMA. Dan karena kedekatan orang tua Ramdan dan orang tua Aisyah, dan akhirnya mereka bertunangan. Namun setelah tidak lama bertunangan, ada kabar dan kemungkinan Aisyah akan pindah ke kota lain. Sebut saja kotanya Surabaya. Nah, setelah proses pertemuan antara dua keluarga Ramdan dan keluarga Aisyah, ingin memberitahukan kalau mereka akan pindah ke Surabaya. Oke. Dan sudah ditentukan juga tanggal pernikahannya Ramdan dan Aisyah, mungkin sekitar 1,5 atau 2 tahun yang akan datang. Nah, setelah Aisyah pergi keluar kota bersama orang tuanya, pindah, Ramdan kemudian berpikir, ini saya kalau bekerja di sini terus, saya susah untuk nabung. Karena Ramdan bekerja di sebuah pabrik swasta yang terbilang masih kecil dengan gaji yang minim. Dan terbesit di pikiran Ramdan itu untuk merantau ke kota. Nah, setelah dipertimbangkan dan ngobrol dengan Aisyah, Ramdan pun putuskan untuk merantau ke kota. Sebut saja kotanya itu Bandung. Nah, setelah mencari informasi, lowongan pekerjaan, dan ternyata dia ketemu dengan seorang teman waktu SMA, teman Ramdan. Sebut saja namanya Denny. Setelah bertemu dan mereka bertukar nomor, karena waktu itu belum ada WhatsApp ya, masih menggunakan telepon biasa sama SMS. Bertukar nomor. Nah, setelah berjalannya waktu, kemudian mereka sepakat untuk janjian ketemu. Waktu itu bulan puasa ya. Sepakat untuk ketemu, sekalian buka bersama. Bertemulah mereka, Ramdan dan Denny ini, di sebuah tempat untuk berbuka puasa dan ngobrol terkait pekerjaan. Nah, setelah ngobrol panjang lebar bersama Denny, kemudian mereka berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah pulang ke rumah masing-masing, Ramdan pun menghubungi Aisyah dan minta pendapat atau ngobrol gimana tentang rencana Ramdan untuk pindah keluar kota atau untuk merantau, pindah kerja. Setelah ngobrol dan menghubungi Aisyah, diambillah keputusan bahwa Ramdan jadi pindah merantau ke kota, tapi kotanya tidak jauh dari Garut itu sendiri. Sebut saja kotanya Bandung. Nah, setelah fix Ramdan akan pindah ke Bandung, kemudian menghubungi Denny untuk mengkonfirmasi dan dia jadi kerja, dan Denny pun memberitahukan persyaratan serta apa
saja yang perlu dibawa, maksudnya biar tidak bolak-balik. Karena statusnya Ramdan ini sudah positif diterima, berkas itu hanya sebatas formalitas begitu. Nah, setelah Lebaran, Ramdan pun pergi bersama Denny ke kota, di mana tempat pekerjaannya itu bekerja di sebuah perusahaan finansial di Bandung. Nah, dengan fasilitas gaji ya lumayan lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Terus yang kedua, dapat tempat tinggal juga walaupun ya tidak mewah. Terus yang ketiga, dapat uang transportasi perharinya ya walaupun tidak besar, lumayan begitu. Nah, setelah proses interview dan proses pengenalan dan mulai training, dan akhirnya Ramdan bekerja. Selama berjalannya waktu, ketika itu Ramdan hari Sabtu dia bagian piket, karena Sabtu itu gantian dengan karyawan lain, gantian libur, ada yang piket ada yang libur. Nah, kebetulan dia yang piket hari Sabtu itu. Nah, ketika Ramdan sedang memilih lagu gitu kan, lagi nyantai gitu, tiba-tiba telepon kantor bunyi, diangkatlah. Nah, setelah mengangkat telepon, ternyata ada seorang ibu yang bernama Ibu Nopi. Nah, Ibu Nopi ini berminat untuk mengajukan pinjaman dan menanyakan apa saja syaratnya seperti itu dan berkasnya apa saja. Nah, setelah Ramdan menjelaskan, dan meminta Ibu Nopi itu untuk pergi ke kantor hari Senin. Nah, dan kemudian menutup teleponnya. Nah, setelah menutup telepon, Ramdan berpikir, duh jenuh nih, bosan, apa keluar aja ya, tapi keluar kemana gitu kan, apa ke tempat Ibu Nopi aja ya, kali-kali biar refreshing gitu kan keluar. Kemudian Ramdan mengambil telepon kantor dan menghubungi Ibu Nopi. Nah, untuk memberitahukan kalau tidak usah hari Senin kesananya, ke kantornya, biar Ramdan aja lah yang ke rumah Bu Nopi gitu kan. Oh iya. Nah, setelah sepakat, Ibu Nopi pun memberikan alamat rumahnya kepada Ramdan. Setelah memberikan alamatnya, Ramdan pun bergegas menata dan pergi ke rumah Ibu Nopi. Nah, setelah masuk sebuah komplek, sebuah perumahan, dia berhenti di sebuah rumah, di mana rumah itu di depannya ada seorang perempuan yang sedang ngomong atau ngasuh ya dua anak kecil. Nah, Ramdan melihat perempuan itu tidak seperti biasa, seperti ada yang istimewa dari perempuan itu. Nah, namun karena keterbatasan waktu, Ramdan pun menelpon Ibu Nopi. Ternyata sebelum Ramdan menelpon Bu Nopi keluar dari rumah, yang mana rumahnya itu ada perempuan sama anak-anak yang sedang dimomongnya itu. Ternyata itu adalah rumah Ibu Nopi. Setelah masukkan motor ke garasi, Ramdan betapa terpukaunya, betapa terkejutnya, mungkin betapa terpesonanya Ramdan sama perempuan yang sedang ngomong anak-anak kecil itu. Kemudian dia berpikir, Masya Allah, ini siapa ya? Kok manis banget ya? Kok priang banget gitu? Keibuannya, kasih sayangnya berasa banget gitu ke anak-anak tuh. Namun lamunan Ramdan terhenti setelah Ibu Nopi mempersilahkan masuk dan mempersilahkan duduk di teras. Setelah duduk di teras, Ibu Nopi menawarkan Ramdan, mau minum apa? Pak, mau minum apa?
Dan Ramdan pun menjawab, tidak usah repot-repot Bu, kalau ada kopi aja, dengan senyum nyeleneh. Setelah Bu Nopi pergi, Ramdan tidak henti-hentinya memandang perempuan yang sedang memomong anak-anak kecil itu. Dengan mungkin rasa bahagia, rasa penasaran, rasa senang juga. Lamunnya terhenti setelah Bu Nopi datang membawa segelas kopi. Nah, dan menawarkan silakan diminum. Setelah minum kopi, Ibu Nopi pun menyuruh Ramdan masuk ke rumah. Kan sebelumnya duduk di teras tuh. Nah, masuk ke rumah. Namun Ramdan menolak masuk ke rumah dengan alasan gerah panas biar seger gitu. Padahal sebenarnya Ramdan itu ingin memandang perempuan itu. Nah, setelah menolak permintaan Bu Nopi untuk masuk ke rumah, Ramdan pun dan Bu Nopi ngobrol. Bu Nopi pun menunjukkan persyaratannya. Namun sambil melihat-lihat berkas-berkas yang diajukannya itu, Ramdan pun pikirannya kurang fokus karena ya mikiri perempuan yang tadi sedang gitu. Nah, setelah proses ngobrol dan pengecekan selesai, Ramdan pun pamitan untuk pergi ke kantor untuk menyerahkan atau menyimpan berkasnya itu. Nah, setelah pergi dari motor, di jalan pun tak henti-hentinya Ramdan memikirkan perempuan yang sedang ngomong anak-anak Bu Nopi tadi. Nah, untuk informasi, anak-anak Ibu Nopi ini yang tadi dimomong itu adalah anaknya Bu Nopi. Nah, sebagai di jalan tak henti-hentinya berpikir, mikirin tuh siapa, kok keibuan banget, kok periang banget, kok unik banget gitu, beda dengan yang lain perempuannya. Dengan memikirkan itu tak sadar juga Ramdan tuh sebenarnya sudah tunangan dengan Aisyah yang tak lama berapa minggu yang lalu pindah ke Surabaya. Dan mereka menjalin hubungan LDR dengan Aisyah itu. Ya biasa sekedar tanya kabar atau telepon mungkin. Nah, sesampai di kantor, dia duduk di meja sambil menyimpan berkas Bu Nopi sambil memikirkan itu siapa ya. Nah, selang beberapa hari, Ramdan pun sekitar hari Sabtu depannya lagi, Ramdan punya alasan mencari alasan untuk bagaimana bisa ketemu lagi sama perempuan itu. Kemudian Bu Nopi, Ramdan pun menelpon Bu Nopi akan ke rumah untuk melakukan survei alasannya. Setelah kesana, dan ternyata anak Bu Nopi itu dan perempuan yang ngomongnya tidak ada, sedang keluar. Dan dengan cara basa-basi, Ramdan pun nanya, Bu, itu yang kemarin kemana? Nggak ada gitu kan. Dia lagi keluar sama suami gitu, sama anak-anak juga. Nah, Ibu Nopi pun nanya, emang kenapa? Enggak apa-apa, tanya aja. Terus Ibu Nopi bilang ke Ramdan, kasihan Nisa tuh sudah tidak punya ibu. Dia dari kecil sama bapaknya. Waktu usia SD kalau tidak salah meninggal ibunya itu. Ibunya itu adik dari Bu Nopi itu, Ibu Anissa. Dan terbesit di pikiran, oh berarti namanya Nisa ya. Terus dengan basa-basi, namanya siapa Bu? Ramdan tanya ke Bu Nopi. Namanya Anissa. Anissa, dia baru lulus SMA. Oh iya. Dan karena wanita yang dituju itu tidak ada, yang mau ditemani itu tidak ada, Ramdan pun bergegas pulang. Nah,
pulang, Ramdan pun memikirkan, aduh bagaimana nih ketemu lagi. Padahal ini berkasnya sudah selesai, survei sudah selesai. Gimana nih caranya nih biar ketemu lagi. Dia berpikir mencari alasan bagaimana bisa berkunjung atau datang ke rumah Bu Nopi untuk mencari informasi tentang Anissa ini atau sekedar bertemu. Setelah berpikir, Ramdan pun punya ide. Wah, punya ide nih. Nanti aja aku hubungin lah. Pura-pura tanya udah cair apa belum, gitu kan. Nah, setelah itu Ramdan pergi ke rumah Bu Nopi tanpa mengabari Bu Nopi terlebih dahulu. Dan ternyata di rumahnya sepi. Yang ada hanya orang-orang yang membantu Bu Nopi. Nah, untuk informasi, Bu Nopi ini dia tuh seorang ibu rumah tangga yang punya usaha catering ya, dan suaminya seorang supir di sebuah perusahaan swasta. Nah, banyak. Dan kemudian dengan basa-basi Ramdan pun nanya ke salah seorang pegawainya Bu Nopi atau yang suka membantu Bu Nopi, Bu, punya nomornya Anissa nggak? Oh, tidak punya mas, Anissa tidak punya HP, kata ibu-ibu itu. Oh ya udah. Nah, Ramdan kembali ke kantor dan hari Sabtunya Ramdan pergi lagi ke rumah Ibu Nopi karena waktu pertama kali ketemu itu di hari Sabtu. Mungkin ada di rumahnya. Nah, setelah ke rumah Bu Nopi, dan Bu Nopi kebetulan lagi di depan rumah. Karena sudah tahu helm dan kendaraannya Ramdan, Bu Nopi pun segera mempersilahkan Ramdan masuk. Oh, silakan masuk Pak, ada apa? Silakan duduk, kata Bu Nopi. Ramdan pun duduk dan basa-basi, Bu maaf, kemarin pencairannya sudah cair belum ya? Soalnya belum ada konfirmasi ke saya dari rekan-rekan. Oh sudah mas. Oh ya udah, cuma tanya itu doang, soalnya untuk memastikan untuk laporan ke kantor, alasan Ramdan. Padahal ini dia sudah tahu kalau pencairan pinjaman Bu Nopi itu sudah cair. Nah, setelah itu ia basa-basi tanya, Bu, maaf, kemarin tuh Anissa kemana? Nggak ada, nggak kelihatan. Ya lagi keluar, saya sama saya, rumah juga sepi. Oh iya. Maaf Bu, boleh minta nomornya Anissa nggak? Ramdan tuh memberanikan diri untuk meminta nomornya Anissa. Bu Nopi tanya, untuk apa Pak? Ya buat temen aja, buat tambah itu. Iya tak kasih, tapi jangan disakitin, soalnya dia kasihan sudah tidak punya ibu. Begitu Bu Nopi bicara begitu sama Ramdan. Iya Bu, nyakitin apa, orang baru kenal gitu. Ibu juga tahu saya kerja di mana. Oh iya, ini ada nomornya, dia tuh baru beli HP kemarin pas pencairan, terbeliin HP, soalnya kasihan tidak punya HP. Dulu di sekolahnya teman-teman sudah punya HP, tapi dia tidak punya HP sendiri. Nah ini baru dulu saya belikan gitu. Nah, waktu itu HP masih terbilang barang mahal ya, dan masih menggunakan SMS-nya dan telepon doang, tidak seperti sekarang. Mungkin ceritanya cerita lawas. Setelah mendapatkan nomor itu, nomor Anissa, Ramdan pun hendak pulang, tapi karena hujan menunda pulangnya itu. Hujan begitu besar. Nah, setelah ngomong panjang lebar, kopi habis, dan Bu Nopi pun menawarkan kopi kembali. Pak mau kopi lagi enggak?
kopinya sudah habis. Oh boleh bu, silakan. Nah, setelah memberikan kopi ke Ramdan, Bu Nopi pun bilang, Pak tak tinggal ya, saya di belakang banyak kerjaan. Oh iya bu, tidak apa-apa, ditinggal. Tidak lama setelah Bu Nopi pergi, ternyata hujan pun reda. Hujan reda dan akhirnya Ramdan pamitan untuk pulang ke kantornya. Setelah pulang di perjalanan Ramdan ternyata kehujanan dan mipir ke pinggir untuk memakai jas hujan. Hujan ini seolah pertanda karena sebelum-sebelumnya belum hujan juga. Dan di hati Ramdan begitu berbunga-bunga ya, karena sudah mendapatkan nomor Aisyah. Jadinya berbunga-bunga sambil kehujanan, sambil dia mikirin Aisyah, mungkin ngomong sendiri tentang Anissa gitu, tentang Anissa. Bahkan lupa dia statusnya sudah tunangan dengan Aisyah, malah dia memikirkan Anissa gitu. Anissa. Hujan terus mengguyur dia, tak berasa dingin, tak berasa basah. Ya itulah jatuh cinta ya. Kata orang mah tembelek juga berasa kecap gitu. Nah, setelah kehujanan sampai kantor, bergegas dan bersih-bersih dan mandi, langsung menghubungi Anissa. Setelah menghubungi Anissa dengan SMS dulu ya, Assalamualaikum, ini Anissa, saya Ramdan yang pernah ke rumah Ibu Nopi gitu. Dan Ramdan pun menunggu jawaban SMS dari Anissa ini. Sampai pun ketika dia bikin kopi, dia merasa khawatir, was-was karena menunggu jawaban itu. Nah, tak lama HP-nya langsung bunyi, pring. Langsung Ramdan lari. Karena posisinya HP-nya itu lagi di charger ya. Nah, setelah itu dibuka, Waalaikumsalam. Oh iya Pak, gimana jawaban Anissa? Terus Ramdan menjawab, jangan panggil Pak, saya kan masih muda, mungkin kita seumuran, kata Ramdan. Terus panggilnya apa? Kata Anissa gitu. Chattingan mereka, SMS-an. Panggilnya AA aja. AA itu yang mungkin Akang atau Mas ya. Nah, sambil berjalannya waktu, mereka sering teleponan, SMS-an, dan pada hari Jumat mereka janjian untuk ketemuan. Nah, kebetulan mesnya Ramdan ini dekat dengan pasar Minggu. Jadi setiap hari Minggu tuh rame, kayak semacam Car Free Day lah gitu. Nah, mereka janjian di situ. Karena banyak orang rame, Ramdan pun menuju suatu tempat, di mana tempat itu sebuah tempat jajanan yang mungkinnya seblak atau apa gitu. Nah, bertemu dengan Anissa di situ, yang mana Anissa itu sedang pesen seblak. Nah, betapa gregetannya, betapa kagetnya gitu kan, betapa senangnya akhirnya Ramdan ketemu Anissa. Udah segitu dulu, nanti kita sambung karena biar bikin penasaran. Oke, goodbye, assalamualaikum.